Kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat. Sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini. Malaysia gempar, Shin Taeyong resmi kembali tangani timnas Indonesia. Suporter langsung berharap Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026. Sementara netizen Malaysia iri sekaligus kagum menyebut Indonesia bakal jadi kiblat sepak bola ASEAN. Kabar besar kembali hadir dari timnas Indonesia, yang saat ini sedang berada di fase paling genting menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah perjalanan panjang penuh drama, kini Garuda harus bersiap menghadapi dua lawan tangguh sekaligus, yaitu Arab Saudi dan Irak. Laga perdana melawan Arab Saudi sudah dijadwalkan pada 9 Oktober 2025, hanya tinggal hitungan hari lagi. Atmosfer panas mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebelum menghadapi laga krusial ini, timnas Indonesia sempat melakoni serangkaian uji coba. Dua lawan yang dipilih adalah Cina Taipei dan Lebanon. Sayangnya, hasil yang didapat jauh dari harapan. Fisik para pemain terlihat menurun, koordinasi di lapangan kacau, permainan terburu-buru, dan finishing yang lemah memperjelas masalah di lini serang. Kekhawatiran publik pun semakin memuncak jelang laga resmi. Masalah-masalah tersebut tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan pelatih sementara, Patrick Kluivert. Strategi yang diterapkannya dinilai tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Skema crossing dan pola total football ala Belanda membuat permainan Garuda sering kehilangan bola dan tidak terorganisir. Kritik deras pun mengalir ke arah dirinya. Bandingkan saja dengan era Shin Taeyong, di mana timnas pernah menahan imbang Australia 0-0 dan bahkan menumbangkan Arab Saudi 2-0. Publik tentu masih ingat betapa tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu mampu meramu tim dengan baik, mengandalkan pertahanan rapat, transisi cepat, serta kecepatan pemain yang menjadi ciri khas sepak bola Indonesia. Tak heran jika rumor kembalinya Shin Taeyong ke kursi pelatih timnas langsung menjadi berita besar. Awalnya hanya desas-desus samar, kini kabar itu sudah ramai dibicarakan di berbagai media, baik nasional maupun internasional. Malaysia pun ikut heboh setelah mendengar Shin benar-benar akan kembali menangani Garuda. Media olahraga Malaysia ramai memberitakan bahwa Indonesia kini punya peluang lebih besar menembus Piala Dunia. Dengan pengalaman serta rekam jejaknya, Shin dianggap mampu membangkitkan lagi mental dan performa pemain. Mereka menulis bahwa mimpi publik Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia semakin dekat jika Shin kembali menjadi nahoda. Tak hanya media, netizen Malaysia juga ikut berkomentar. Di kolom komentar media sosial resmi Harimau Malaya, banyak yang mengatakan Indonesia beruntung memiliki Shin. Ada yang menulis, kalau konsisten bersama Shin, Pildun bukan mimpi lagi. Ada pula yang berpendapat Indonesia kini sudah layak disebut kiblat sepak bola ASEAN, sementara Malaysia harus belajar banyak. Ada juga komentar netizen Malaysia yang memberi peringatan. Mereka berharap jika Indonesia benar-benar lolos Piala Dunia, suporter Garuda tetap rendah hati. Meski begitu, tak sedikit pula yang mengaku iri dan kagum terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kehebohan ini membuktikan bahwa kembalinya Shin Taeyong bukan hanya memengaruhi publik Indonesia, tetapi juga memantik reaksi besar di kawasan Asia Tenggara. Negara tetangga mulai menyadari betapa seriusnya Indonesia dalam membangun fondasi sepak bola modern. Fondasi yang dibangun Shin selama 5 tahun terakhir memang tidak bisa dipandang remeh. Ia berhasil menanamkan disiplin, keberanian, serta struktur permainan yang lebih teratur. Formasi 3-5-2 dan 5-3-2 yang ia terapkan berkali-kali membuat lawan kewalahan. Lawan besar seperti Arab Saudi dan Australia pun pernah merasakan sulitnya menembus pertahanan Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan pola Patrick Kluivert yang justru membingungkan para pemain. Alhasil, publik mendesak agar kursi pelatih segera dikembalikan kepada Shin sebelum terlambat. Kabar menarik lainnya, Shin disebut tidak akan kembali sendirian. Ia akan membawa serta pelatih spesialis striker, Yom Ki-hun. Nama ini dikenal punya reputasi tajam dalam melatih lini depan. Jika benar terrealisasi, maka potensi striker muda Indonesia bisa dimaksimalkan dengan baik. Bayangkan saja jika kombinasi Shin dan Yom Ki-hun bekerja bersama mengasah nama-nama seperti Ula Romeni, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, hingga Miliano Jonathan. Lini serang Garuda yang selama ini tumpul bisa menjadi mesin gol menakutkan. Selain soal kursi pelatih, drama besar juga terjadi di tubuh PSSI. Ratu Tisha Destria dikabarkan akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum PSSI menggantikan Erick Thohir.
Langkah ini menandai era baru dalam kepengurusan sepak bola Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keputusan itu diambil agar Erik bisa lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara Ratu Tisha, sosok cerdas dan berpengaruh di level Asia, dipercaya memimpin PSSI dengan gaya yang lebih tegas dan terstruktur. Perubahan ini tentu disambut dengan berbagai reaksi. Sejumlah nama yang selama ini berada di lingkaran Erik kabarnya akan digeser. Arya Sinulinga disebut-sebut akan digantikan, dan nama legenda Persija, Bambang Pamungkas, mulai muncul sebagai kandidat anggota Exco mendampingi Ratu Tisha. Kehadiran Bambang Pamungkas tentu akan membawa nuansa baru. Publik percaya hubungan PSSI dengan mantan pemain akan semakin erat. Hal ini bisa menciptakan iklim kepengurusan yang lebih sehat dan dekat dengan akar sepak bola nasional. Gelombang perubahan ini membuat publik bertanya-tanya, apakah PSSI benar-benar akan melangkah ke arah yang lebih baik? Semua itu akan terjawab dalam waktu dekat, terutama dengan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih. Sementara itu, dari Thailand, pernyataan mengejutkan datang dari Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Ia mengakui bahwa Indonesia kini semakin kuat berkat pemain keturunan. Meski tetap percaya diri dengan reputasi Thailand sebagai Raja ASEAN, ia menegaskan bahwa Garuda harus diwaspadai. Madam Pang bahkan menyinggung kekalahan Thailand di ASEAN Cup 2024, di mana mereka harus rela kalah dari Vietnam di final. Kekalahan itu membuatnya sadar bahwa persaingan di Asia Tenggara sudah semakin ketat. Belajar dari Indonesia, Thailand kini mulai serius mencari pemain keturunan di Eropa. Beberapa nama sudah masuk radar mereka, seperti Erik Cahill, bek berdarah Thailand Swedia, serta Judutson Subel, striker muda yang pernah berkarir di Akademi Chelsea. Madam Pang bahkan sempat berkunjung ke Jakarta untuk berdiskusi dengan Erick Thohir, membicarakan strategi naturalisasi pemain. Pertemuan itu membuka wawasan baru bagi Thailand untuk menata ulang peta jalan sepak bola mereka. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Indonesia di ASEAN semakin besar. Negara-negara tetangga mulai belajar dari langkah yang sudah dilakukan Garuda, terutama dalam mengelola talenta diaspora. Di sisi lain, laga krusial antara Indonesia melawan Irak nanti akan dipimpin oleh wasit asal Tiongkok bernama Manning. Sosok ini terkenal dengan julukan Raja Kartu, karena tegas dan tidak segan mengeluarkan kartu kuning maupun merah. Penunjukan Manning membuat publik semakin penasaran. Apakah gaya kepemimpinannya akan membantu jalannya pertandingan atau justru memicu kontroversi baru? Semua itu akan terjawab di lapangan. Legenda Irak, Bassam Rauf, juga ikut memberi komentar. Ia memperingatkan skuad Irak agar tidak meremehkan Indonesia. Menurutnya, gaya main Irak sudah mulai terbaca lawan. Jika tidak ada inovasi taktik, mereka bisa tergelincir di fase penting ini. Rauf menilai Indonesia kini berbeda. Dengan banyak pemain keturunan yang terbiasa dengan tempo Eropa, Garuda punya kualitas baru yang bisa menyulitkan siapapun. Ia mendesak pelatih Graham Arnold agar memutar otak demi menghadapi tantangan besar. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi dipandang remeh. Bahkan Irak yang punya sejarah panjang dan baru saja juara di Piala Raja pun merasa perlu waspada menghadapi pasukan Garuda. Semua mata kini tertuju pada laga besar di bulan Oktober. Dengan Shin Tae-yong kembali, dengan energi baru di tubuh PSSI, dan dengan mental pemain yang semakin terasa, harapan Indonesia untuk mencatat sejarah semakin nyata. Apakah Garuda mampu membungkam keraguan dan menorehkan kejutan di fase krusial ini? Jawabannya ada di lapangan, dan seluruh rakyat Indonesia tentu siap memberikan dukungan penuh untuk tim kesayangan kita.